Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Nur Ulfiah dengan NPM 418210925041. Pada kali ini saya akan menjelaskan seputar materi sholat. Sholat adalah tiang agama. Makna sholat secara bahasa adalah doa. Sedangkan secara istilah, sholat yaitu gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pembagian waktu sholat yaitu terbagi menjadi 5. Dalam satu hari satu malam, sholat berjumlah 17 rakaat. Yang pertama ada zuhur. Zuhur yaitu ketika matahari tergelincir atau biasa disebut dengan zawal. Asar yaitu ketika bayangan benda melebihi panjang aslinya. Setelah asar ada maghrib. Maghrib yaitu ketika matahari terbenam sempurna. Isya yaitu ketika hilangnya awan merah atau yang biasa disebut dengan syafaq. Subuh yaitu ketika terbit fajar shadiq dan sebelum matahari terbit. Selanjutnya ada syarat sholat. Pengertian syarat adalah hal yang harus dipenuhi sebelum sholat agar sholat sah. Sedangkan syarat itu terbagi menjadi 2, ada syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajibnya yaitu yang pertama, beragama Islam, itu wajib. Nah, lalu ada baligh dan berakal sehat. Syarat sah sholat yaitu suci dari hadas besar maupun kecil, suci badan, pakaian, tempat dari najis. Selanjutnya yaitu menutup aurat. Sudah memasuki waktu sholat, menghadap kiblat, mengetahui mana yang rukun dan sunnah. Terkadang kita sebagai manusia belum semuanya paham akan sunnah dan rukun pada sholat. Akan tetapi ini termasuk dalam syarat sah sholat. Maka dari itu kita bahas yuk rukunnya. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk nih ke bahasan rukun. Nah, rukun yaitu bagian inti dalam sholat yang harus dilakukan. Jika kita tidak melakukan, maka sholat kita tidak sah. Rukun adalah bagian inti yang harus dilakukan dalam sholat. Jika di dalam sholat kita tidak melakukan rukun, maka sholat kita tidak bisa dikatakan sah. Rukun sholat yaitu yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Jika ada seseorang yang tidak mampu dalam berdiri untuk melaksanakan sholat, maka boleh duduk. Selanjutnya ada takbiratul ihram. Terus ada membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir. Selanjutnya ada membaca sholawat Nabi, salam, dan tertib. Nah, kita masuk nih ke pembahasan sunnah dan hal yang membatalkan sholat. Contoh sunnah yaitu membaca doa iftitah, membaca surat setelah Al-Fatihah, mengangkat tangan saat takbir, bersedekap tangan kanan di atas tangan kiri, duduk iftirash dan tawarruk, mengangkat jari saat tasyahud. Oke, di sini ada hal yang membatalkan sholat. Yang pertama ada berbicara dengan sengaja, makan dan minum, banyak bergerak 3 kali berturut-turut, tertawa terbahak-bahak, tidak menghadap kiblat, terbuka aurat, dan berhadas atau batal wudhu. Oke, sekarang kita masuk dalam pembahasan salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib yaitu salat sunnah yang dikerjakan sebelum dinamakan qobliyah dan salat sunnah yang dilaksanakan setelah dinamakan ba'diyah. Pembagian rawatib yaitu ada 2, sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Apa sih sunnah muakkad dan ghairu muakkad itu? Oke, kita bahas. Sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Apabila kita melaksanakannya, kita dapat pahala. Yaitu ada 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Selanjutnya ada sunnah ghairu muakkad.
Sunnah ghairu muakkad adalah sunnah yang tidak terlalu ditekankan. Contohnya 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Nah, selanjutnya ada sholat witir dan sholat Jumat. Pengertian sholat witir yaitu sholat sunnah sebagai penutup sholat malam dengan jumlah rakaat ganjil 1, 3, 5, dan seterusnya. Sunnah witir yaitu dilaksanakan setelah sholat isya, dianjurkan di akhir malam setelah tahajud, membaca doa kunut pada witir tertentu, contohnya ketika malam akhir Ramadan biasanya sudah pakai kunut sholat tarawihnya, dan salam tiap 2 rakaat jika lebih dari 1. Selanjutnya ada sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat yaitu sholat 2 rakaat berjamaah yang dilaksanakan hari Jumat sebagai pengganti zuhur, wajib bagi laki-laki muslim hukumnya. Sunnah Jumat yaitu mandi sebelum Jumat, memakai pakaian bersih dan wangi, datang lebih awal ke masjid, membaca Al-Kahfi, dan memperbanyak sholawat. Terus di sini ada kesimpulan witir, yaitu sholat sunnah penutup malam ganjil. Lalu tadi kesimpulan sholat Jumat yaitu sholat wajib pengganti zuhur bagi laki-laki. Jadi apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat sunnah wajib pengganti zuhur bagi laki-laki muslim. Lanjut, rukun sholat Jumat yaitu dilaksanakan berjamaah, 2 khutbah sebelum sholat, duduk di antara 2 khutbah, dilaksanakan pada waktu zuhur, jumlah jamaah mencukupi. Yang membatalkan yaitu tidak mengikuti rukun, misalnya tidak ada khutbah. Yang kedua, berbicara saat khutbah. Yang ketiga, hadas atau batal wudu. Yang keempat, tidak berjamaah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan sholat sunnah nawafil. Sholat sunnah nawafil itu apa ya? Sholat sunnah nawafil adalah ibadah tambahan yang sangat dianjurkan untuk meningkatkan keimanan dan pahala. Contoh sholat sunnah nawafil yaitu ada sholat duha, dikerjakan pagi hari. Selanjutnya ada sholat tahajud, dikerjakan di sepertiga malam. Terus sholat sunnah istisqa yaitu sholat meminta permohonan hujan. Yang selanjutnya ada gerhana atau kusuf atau khusuf saat terjadi gerhana. Yang terakhir ada sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Seperti kemarin teman-teman, kita telah melaksanakan sholat Idul Adha. Keutamaannya yaitu menambah pahala, menyempurnakan kekurangan sholat wajib, mendekatkan diri kepada Allah, memberi ketenangan hati. Oke, selanjutnya kita bahas tentang pengertian jamak dan qashar. Jadi pengertian qashar adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang bisa diqashar yaitu zuhur, asar, isya. Syarat jamak dan qashar yaitu sedang dalam perjalanan jauh atau safar, jarak perjalanan kurang lebih 80 km, bukan untuk maksiat, masih dalam kondisi perjalanan. Sedangkan pengertian jamak yaitu jamak adalah menggabungkan 2 salat fardu dalam satu waktu. Pembagian macam jamak yaitu jamak takdim, dikerjakan di waktu salat pertama. Contoh, zuhur dan asar dikerjakan di zuhur. Sedangkan jamak takhir adalah contoh, zuhur dan asar. Zuhur dikerjakan di asar. Keutamaannya yaitu memberi kemudahan bagi musafir, menunjukkan keringanan atau rukhsah dalam Islam. Salat yang bisa dijamak yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Selebihnya tidak bisa. Hikmah gerakan dan spiritual. Gerakan sujud melancarkan sirkulasi darah ke otak. Ruku menjaga kesehatan tulang belakang. Spiritualnya yaitu sholat adalah obat stres dan pencegah maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji
dan nikah. Oke, kita sudah sampai di penghujung materi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.